wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan kehidupan di zaman logam. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Satya. Saya Syahira Nafazika. Saya Nika Putri. Saya Syifa Pristaya Yuswandi. Saya Mutia Safitri. Saya Alisa Novafiani. Saya Siti Alurmani. Saya Keisha Iwan Kana Fitri. Saya Mirin Pasyah. Saya Abdillah Muhammad. Zaman logam atau masa perundagian di dalam peradaban bergantung pada logam. Sifat batu yang tidak sesuai atau lentur, batu tidak bisa dibentuk sesuai kebutuhan. Batu tidak bisa digurindra hingga sisinya tajam. Sesuai dengan namanya, zaman logam adalah zaman berkembangnya peralatan berbahan dasar logam. Masyarakat pada zaman ini sudah banyak yang menggunakan bahan logam untuk keperluan sehari-hari. Mengapa zaman logam dinamakan zaman perundagian? Hal ini karena dalam masyarakat terdapat kaum undagi. Menurut perkembangannya, zaman logam dapat dibedakan menjadi 3 periode, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Namun, Kepulauan Indonesia hanya mengalami 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Zaman logam merupakan periode saat manusia praaksara mulai mengenal logam. Selain itu, manusia juga mulai memanfaatkan logam sebagai bahan untuk membuat alat-alat dan perkakas yang dibutuhkan. Jadi, zaman logam ini merupakan masa di mana manusia mulai membuat dan menggunakan alat-alat dari logam. Bagaimana cara kehidupan manusia berubah pada zaman logam? Pada masa ini, kehidupan manusia berubah dari sistem ekonomi, sosial, dan religi. Pada zaman logam, sebagian orang sudah bisa membuat alat-alat dari logam, di samping peralatan yang terbuat dari batu. Lalu, sebagian orang juga sudah mengenal teknik melumur logam, kemudian mencetaknya menjadi alat-alat yang diinginkan. Nah, zaman logam itu zaman terakhir loh. Mengapa zaman logam menjadi zaman terakhir? Zaman logam menjadi periode terakhir praaksara karena dengan berbagai kemajuan tersebut, periode kehidupan manusia sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai primitif, melainkan sudah menuju manusia modern seperti saat ini. Siapa yang membawa kebudayaan logam di Indonesia? Jadi, bangsa Rumpun Deutoro Melayu membawa persebaran kebudayaan logam atau kebudayaan perunggu yang dimana merupakan salah satu zaman di masa prasejarah Indonesia. Nah, banyak sekali peninggalan-peninggalan dari masa ini menggunakan bahan dasar logam. Misalkan cincin, kalung, gelang, anting, candrasa, kapak corong, arsa perunggu, neraka, dan lain sebagainya. Nah, kelompok kami membuat beberapa dari peninggalan zaman logam. Yang pertama yaitu kapak corong. Kapak corong adalah sebuah peralatan yang dibuat dari perunggu dan memiliki rongga di tengahnya sehingga dapat diisi dengan sesuatu. Rongga yang terdapat pada tengah peralatan inilah yang membuatnya diberi nama kapak corong. Namun, menurut bentuknya, kapak seperti ini memiliki 3 sebutan yang berbeda. Kapak sepatu karena bentuknya seperti sepatu, kapak upacara karena hanya digunakan saat mengadakan sebuah ritual adat, dan kapak corong karena memiliki rongga seperti sebuah corong. Kebanyakan kapak corong digunakan dalam bidang pertukangan dan dalam ritual upacara. Yang kedua, ada kapak candrasa. Benda ini merupakan alat yang dipakai untuk benda ritual atau upacara pada zaman perunggu. Disebut kapak karena memiliki bentuk yang seperti kapak. Namun, fungsinya bukan untuk mengerjakan pekerjaan pertukangan, tetapi sebagai alat upacara. Oleh karena itu, benda ini tidak mungkin digunakan manusia purba sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, yang terakhir, ada perhiasan perunggu, gelang, dan cincin perunggu pada umumnya tanpa hiasan. Tetapi ada pula yang dihias dengan pola geometris atau pola bintang. Gelang yang mempunyai hiasan pada umumnya berukuran besar dan tebal, sedangkan yang kecil biasanya tidak dihias dan digunakan sebagai alat tukar atau benda pusaka. Pola hias yang dikenal masyarakat saat itu adalah pola tumpal, garis, tangga, duri, ikan, dan spiral. Di Kedu, Jawa Tengah, ditemukan mata cincin berbentuk seekor kambing jantan yang mirip dengan bentuk hewan dari gaya seni Ordos, Mongolia. Gelang dan cincin perunggu tersebut ditemukan hampir di semua daerah perkembangan budaya perunggu di Indonesia. Sekian, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman logam atau masa perundagian
peradaban di dalam peradaban. 1, 2, 3. Udah. Ada suara lu. 2, 3. Bentar. 3. Bagaimana cara kehidupan manusia purba pada zaman Munduran. 1, 2, 3. Sabar. 1, 2, 3. Zaman logam atau masa perundagian di dalam peradaban bergantung pada logam. Sifat. Sekian, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar aja lah. Bisa. Enggak mana? Itu di belakang. Ini pegang atau pegang? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.